Jepang, tahun 1604, setelah perang saudara yang berlangsung lebih dari 1 abad, seorang shogun legendaris yang bernama Tokugawa Ieyasu berhasil melakukan sesuatu yang tampaknya mustahil, menyatukan sebuah negeri yang seolah-olah akan terjebak dalam konflik selamanya. Unifikasi ini diharapkan membawa era baru penuh kedamaian bagi sekitar 20 juta penduduk yang menghuni ribuan pulau di Jepang pada masa itu. Sebuah tujuan yang untuk sebagian besar berhasil tercapai. Namun kedamaian ini membawa dampak yang tidak terduga. Sekitar 1,5 juta prajurit yang selama ini menggantungkan hidup mereka pada perang mendapati diri mereka tanpa pekerjaan. Para prajurit ini yang dikenal sebagai samurai kini harus mencari cara baru untuk bertahan hidup. Beberapa dari mereka beralih menjadi pedagang, birokrat, atau bahkan sarjana. Tetapi tidak semua samurai yang telah terbiasa dengan kehidupan di medan perang bersedia menerima kehidupan damai begitu saja. Sebagian memilih gaya hidup yang lebih sesuai dengan kebiasaan mereka sebelum Jepang bersatu, yaitu merampok, mencuri, dan membunuh. Tindakan ini mengubah citra mereka di mata masyarakat. Dari prajurit yang kuat dan dihormati menjadi musuh rakyat yang menakutkan. Apa yang tidak mereka sadari saat itu adalah bahwa tindakan mereka akan memicu lahirnya kelompok oposisi yang kelak berkembang menjadi cikal bakal sindikat kejahatan paling berpengaruh di Jepang. Sindikat ini nantinya akan mengakar dalam dunia politik, mengumpulkan kekayaan yang luar biasa, dan bahkan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Inilah kisah awal Yakuza, organisasi kriminal yang kelak menjadi salah satu kelompok paling berpengaruh dalam sejarah Jepang. Ketika mendengar kata Yakuza modern, mungkin yang terlintas di benak kalian adalah setelan mahal, rantai emas, dan tentu saja tato rumit yang menutupi tubuh mereka. Namun, yang menarik adalah bahwa lebih dari 400 tahun yang lalu, beberapa pilihan gaya mencolok ini sudah ada di dalam kelompok yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah mafia Jepang. Seperti yang disebutkan sebelumnya, para samurai pengangguran ini dikenal juga sebagai Ronin, atau disebut sebagai samurai pengelana, atau juga disebut sebagai samurai pengangguran. Para Ronin ini mulai membentuk kelompok yang disebut Hatamoto Yako, yang berarti pembawa panji. Namun, seiring waktu, istilah Kabuki Mono yang dapat diterjemahkan sebagai orang-orang gila semakin sering digunakan untuk menyebut mereka. Para samurai ini benar-benar menjalani gaya hidup sebagai penjahat jalanan, menentang norma dengan cara yang mencolok. Mereka dikenal membawa pedang dengan ukuran luar biasa panjang dan memakai pakaian berwarna cerah. Sesuatu yang pada masa itu dianggap tidak pantas bagi seorang samurai sejati. Jika berpikir bahwa seorang samurai yang berpakaian mencolok adalah sesuatu yang aneh, maka kamu akan lebih terkejut saat mengetahui bahwa beberapa dari mereka bahkan mengenakan pakaian wanita. Toh, kimono pria dan wanita memang tidak terlalu berbeda secara bentuk. Selain gaya berpakaian yang mencolok, kekerasan dan intimidasi juga menjadi ciri khas Kabuki Mono, sesuatu yang masih erat kaitannya dengan Yakuza modern. Salah satu praktek paling mengerikan yang mereka lakukan adalah Tsujigiri, atau pembunuhan di persimpangan jalan. Bayangkan jika seseorang sedang berjalan santai di jalan, lalu tiba-tiba seorang Kabuki Mono menebas kepalanya tanpa alasan. Jika ditanya mengapa mereka melakukan itu, pelakunya hanya akan menjawab bahwa mereka sedang menguji ketajaman pedang mereka. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikan kehidupan masyarakat saat itu, di mana setiap orang bisa menjadi korban hanya karena kebetulan melewati jalan yang salah pada waktu yang salah pula. Mendengar kebrutalan seperti Tsujigiri, wajar jika kelompok perlawanan mulai terbentuk. Orang-orang yang lelah hidup dalam ketakutan akhirnya bangkit dan menciptakan Machiyako, yang berarti pelayan kota.
Tidak seperti Kabuki-mono yang hidup dengan merampok dan membunuh, Machiyako berdiri sebagai pelindung rakyat. Mereka berusaha melawan kebrutalan para samurai liar ini, yang pada akhirnya membuat mereka lebih dihormati oleh masyarakat. Dari perseteruan dua kelompok inilah benih awal sindikat kejahatan Jepang mulai terbentuk, hingga akhirnya berkembang menjadi Yakuza modern yang kita kenal saat ini. Selain kekerasan dan pembunuhan, Kabuki-mono juga terlibat dalam berbagai kejahatan lainnya, termasuk pencurian, perampokan, dan pemerasan. Namun, setelah sekian lama terjebak dalam perang saudara, rakyat Jepang mulai muak dengan kekacauan. Seharusnya era baru yang dijanjikan oleh Tokugawa Ieyasu membawa kedamaian, bukan teror baru dari para samurai liar ini. Kelompok Machiyako ini mereka berasal dari golongan para petani, pedagang, dan rakyat biasa yang memutuskan untuk melawan para Kabuki-mono. Bahkan dalam beberapa kasus, mantan samurai yang malu dengan tindakan rekan-rekan mereka ikut bergabung dalam perjuangan ini. Namun ada satu masalah besar. Di Jepang pada abad ke-17, hanya samurai yang diperbolehkan membawa pedang. Pedagang misalnya cukup beruntung bisa membawa pedang pendek yang mirip dengan wakizashi yang biasa dipasangkan dengan katana oleh para samurai. Sementara itu, kelas sosial lain hanya diizinkan menggunakan alat pertanian sebagai senjata. Meski benda seperti cangkul atau kapak batu bisa dijadikan alat pertahanan, tapi itu bukan tandingan bagi katana tajam yang ditempa dengan keahlian yang tinggi. Meskipun memiliki keterbatasan dalam persenjataan, Machiyako tetap menjadi pahlawan di mata rakyat. Mereka dihormati sebagai pelindung orang-orang lemah dan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Yang menarik, jika hari ini kita bertanya kepada anggota Yakuza modern mengenai asal-usul mereka, mereka akan dengan bangga mengklaim sebagai keturunan Machiyako, bukan dari Kabuki-mono. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Walaupun Yakuza sering menggambarkan diri mereka sebagai pelindung rakyat, sejarah menunjukkan bahwa mereka juga memiliki banyak kesamaan dengan Kabuki-mono, terutama dalam hal intimidasi, kekerasan, dan perilaku yang tidak terduga. Kebenaran mungkin berada di tengah-tengah. Yakuza modern bisa dibilang mewarisi sifat dari kedua kelompok tersebut. Sayangnya, kita tidak bisa menarik garis keturunan yang jelas karena baik Kabuki-mono maupun Machiyako akhirnya diberantas oleh pemerintah menjelang akhir abad ke-17. Meskipun legenda tentang Kabuki-mono dan Machiyako terus tersebar di seluruh Jepang hingga abad ke-17, kedua kelompok ini akhirnya punah. Namun, Jepang tidak benar-benar lepas dari keberadaan kelompok kriminal. Pada pertengahan abad ke-18, dua kelompok baru mulai muncul. Kelompok inilah yang nantinya akan berkembang menjadi sindikat kejahatan modern Jepang yang kita kenal saat ini. Dua kelompok tersebut adalah Tekiya, para pedagang kaki lima, dan Bakuto, para penjudi. Nah, dari sinilah hubungan Yakuza modern mulai tampak lebih jelas. Bahkan, 3 abad kemudian Yakuza masih menguasai berbagai bisnis ilegal, termasuk perjudian, perdagangan, narkoba, dan prostitusi. Dari semua bisnis ilegal Yakuza, perjudian memiliki pengaruh yang sangat besar. Bahkan, nama Yakuza sendiri berasal dari dunia perjudian. Di Jepang, pada abad ke-16, permainan kartu yang bernama Hanafuda menjadi sangat populer. Salah satu permainannya memiliki sistem yang mirip dengan blackjack. Aturannya adalah, yang pertama, setiap pemain mendapatkan 3 kartu. Aturan yang kedua, nilai kartu dijumlahkan dan angka terakhir dari total tersebut menentukan pemenang. Dan yang ketiga, kombinasi terburuk dalam permainan ini adalah 8 tambah 9 tambah 3 sama dengan 20.
Karena angka terakhir adalah 0, maka tangan ini dianggap tidak bernilai atau sangat buruk. Dalam bahasa Jepang, 8 sama dengan ya, 9 sama dengan ku, dan 3 sama dengan za. Nah, dari sinilah muncul istilah yakuza, yang awalnya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia. Seiring waktu, istilah ini mulai digunakan untuk menyebut kelompok kriminal, karena masyarakat menganggap kaum buangan dan gangster sebagai orang-orang yang tidak berguna. Persamaan antara yakuza modern dan kelompok Tekiya dan Bakuto tidak hanya terletak dari cara mereka mencari uang. Mereka juga menguasai sesuatu yang tidak dimiliki oleh Kabukimono dan Machiyako, yaitu adalah tingkat organisasi yang tinggi. Yang pertama, Tekiya mengendalikan perdagangan di pasar, memastikan bahwa para pedagang mematuhi aturan kelompok dan membayar uang perlindungan. Dan yang kedua, kelompok Bakuto menjalankan rumah judi, menjaga agar para penjudi tetap berada dalam zona perjudian yang dikuasai kelompok mereka. Dengan batas wilayah yang jelas, konflik antar kelompok bisa diminimalisir, yang berarti bisnis mereka berjalan lebih lancar. Satu kesamaan lain antara yakuza dan Tekiya atau Bakuto adalah asal-usul para anggotanya. Mereka biasanya berasal dari kalangan orang-orang miskin, gelandangan, dan orang-orang yang tidak punya tempat di masyarakat Jepang. Dari kelompok-kelompok inilah yakuza modern lahir. Sebuah organisasi kriminal yang terstruktur, memiliki aturan, dan tetap bertahan hingga era modern. Salah satu faktor yang membuat yakuza begitu kuat dan bertahan selama lebih dari 250 tahun adalah budaya hierarki yang sangat terstruktur. Ketika berbicara tentang perekrutan anggota, sistem Oyabun Kobun memainkan peran utama. Sistem ini bukan sekedar struktur organisasi biasa, tetapi lebih menyerupai hubungan keluarga. Oyabun berarti peran ayah, yaitu pemimpin kelompok yang bertanggung jawab atas anak buahnya. Kemudian Kobun berarti peran anak, yaitu anggota bawahan yang harus loyal kepada Oyabun. Dalam yakuza, ketika seorang anggota baru direkrut, hubungan antara Oyabun dan Kobun tidak hanya berbasis perintah dan kepatuhan. Sebagai bentuk pengesahan hubungan, mereka akan melakukan ritual minum sake bersama, mirip dengan sumpah darah dalam organisasi kriminal lainnya. Jika pernah melihat adegan seperti ini dalam film atau video game yang bertema yakuza, maka itu terinspirasi dari tradisi nyata yang telah berlangsung selama berabad-abad. Sistem Oyabun Kobun tidak hanya berlaku di dunia kriminal, tetapi juga bisa ditemukan dalam banyak aspek kehidupan di Jepang, seperti hubungan senpai kohai di sekolah dan tempat kerja, struktur bisnis Jepang di mana bawahan harus sangat menghormati atasan, dan kemudian kehidupan keluarga yang tradisional yang mengutamakan kesetiaan dan hierarki. Dalam dunia yakuza, sistem ini sangat penting karena mengubah para penjahat dari kelompok liar yang tidak terorganisir menjadi sebuah keluarga yang solid. Tanpa adanya sistem yang jelas, kelompok kriminal mudah hancur akibat konflik internal. Namun, dengan adanya Oyabun Kobun, para anggota diberikan sesuatu yang berharga, sesuatu yang mungkin tidak mereka miliki sebelumnya, yaitu adalah perlindungan, arah hidup, rasa memiliki, dan keluarga yang siap mati satu sama lain. Rasa memiliki inilah yang membuat yakuza bertahan begitu lama. Tanpa struktur hierarki yang kuat, mungkin mereka sudah lama lenyap dari sejarah. 1 abad telah berlalu, namun yakuza tetap bertahan. Memasuki pertengahan abad ke-19, Jepang mengalami perubahan besar-besaran yang juga mempengaruhi cara kerja kelompok kriminal ini. Sejak tahun 1633, Jepang menerapkan kebijakan isolasi atau sakoku di bawah pemerintahan Shogun Tokugawa Iemitsu. Kebijakan ini melarang perjalanan masuk dan keluar Jepang,
serta membatasi perdagangan dengan dunia luar. Sakoku diterapkan karena ancaman pengaruh asing, khususnya dari agama Kristen yang diperkenalkan oleh bangsa Portugis, dan kestabilan nasional karena shogun takut agama asing bisa mengganggu sistem feodal yang sudah ada. Namun, memasuki awal abad ke-19, pintu Jepang mulai sedikit terbuka. Perlahan pengetahuan dan perdagangan asing mulai masuk. Puncaknya terjadi pada tahun 1853 ketika Amerika Serikat mengirim armada lautnya ke Teluk Yokohama, menuntut Jepang untuk membuka perdagangannya. Tekanan ini akhirnya mengakhiri Sakoku dan mendorong Jepang memasuki era baru yang disebut Restorasi Meiji. Di bawah kepemimpinan Kaisar Meiji, Jepang mulai berubah menjadi kekuatan global dengan militer yang dimodernisasi, partai politik, dan juga polisi nasional. Dengan perubahan besar ini, Yakuza juga harus menyesuaikan diri agar tetap bertahan. Agar bisa bertahan di era modern, Yakuza mulai mendiversifikasi sumber pendapatan mereka, yaitu perjudian tetap menjadi bisnis yang utama. Pasar gelap dan bisnis kaki lima tetap berjalan. Dan yang terakhir, mulai merambah bisnis konstruksi dan pelabuhan. Namun, cara yang paling efektif yang mereka temukan untuk bertahan adalah membangun koneksi dengan dunia politik dan bisnis yang sah. Dengan menyusup ke bisnis legal, Yakuza mendapatkan kedok yang sah untuk menyembunyikan operasi ilegal mereka. Suap kepada polisi dan pejabat pemerintah menjadi praktik yang umum, sehingga mereka bisa tetap beroperasi tanpa gangguan hukum. Untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah, Yakuza menawarkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu tenaga kerja yang murah untuk proyek-proyek pemerintah dan bisnis besar. Kemudian, kekerasan dan intimidasi untuk membubarkan aksi mogok buruh yang merugikan industri. Sejak saat itu, pemecah mogok kerja atau strike breaking menjadi bisnis utama Yakuza, sama seperti perjudian dan suap. Dengan strategi ini, Yakuza tidak hanya bertahan, tetapi berkembang pesat, menjadikan mereka salah satu organisasi kriminal paling berpengaruh di dunia modern. Dari era samurai yang kehilangan arah hingga berkembang menjadi organisasi kriminal yang mendominasi Jepang, sejarah Yakuza adalah kisah tentang adaptasi, kekuasaan, dan pengaruh yang mendalam. Dari sekedar kelompok ronin yang tidak bertuan, mereka berubah menjadi sindikat kejahatan yang mengendalikan bisnis, politik, dan bahkan pemerintahan. Namun, di balik itu semua, sejarah Yakuza juga mencerminkan bagaimana Jepang berubah dari negara feodal menjadi kekuatan dunia modern. Organisasi ini bukan hanya bagian dari dunia kriminal, tetapi juga cerminan dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik Jepang sepanjang berabad-abad. Jika kamu menikmati video ini dan ingin terus mendapatkan konten sejarah yang menarik dan juga penuh fakta yang mengejutkan, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe ke channel Atlas Arcanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimashita.